Dah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, ini pertemuan kedua ya. Ya. Materi fisika tentang percobaan atas blank. Ya, kita percobaan atas blank. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya absen dulu ya. Iya, Pak. Amasa, Izin, Pak. Aisyah, Sakit, Pak. Asna, Hadir, Pak. Asdan, Izin, Pak. Ismail, Izin, Pak. izin lagi. Jenny Hasan, Izin, Pak. Karmila, Kasma, Hadir, Pak. Mariska, Hadir, Pak. Mustika, Hadir, Pak. Nahya, Hadir, Pak. Nurdin, Izin, Pak. Rasida. Hadir, Pak. Nurdin sering nggak datang. Sabila, Hadir, Pak. Siva, Hadir, Pak. Wanani, Hadir, Pak. Julpita, Hadir, Pak. M. Kasim, Izin, Pak. Kiranti, Wulandari, Diana. Berarti yang datang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 orang ya. Ya. Yang lahir berarti 10 Orang. orang. Baik, materi hari ini adalah kita ingin melakukan percobaan mengenai asas blank, yaitu mengukur suhu akhir campuran dari dua buah zat yang suhunya berbeda. Berbeda. Kira-kira kalau pada siang hari ini kita berada di luar, pasti badan kita itu terasa panas atau hangat kalau kita berada di luar. Bahkan di dalam ruangan itu juga begitu kita rasakan. Apa penyebab kira-kira kok badan kita itu terasa hangat atau panas? Karena cahaya Matahari. ya, karena cahaya matahari yang mengeluarkan energi panas sehingga diserap oleh tubuh kita. Badan kita terasa panas. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengukur suhu akhir campuran suatu zat, ya. Untuk mengukur suhu akhir campuran suatu zat menggunakan percobaan asas Blake. Nantinya kita akan juga menentukan besaran-besaran apa saja yang harus kita ketahui dalam percobaan asas Blake. Jadi tujuan belajar kita hari ini adalah untuk melakukan eksperimen pengukuran suhu akhir. Oke, baik. Apa sih manfaat kita mempelajari atau mengukur suhu akhir campuran? Manfaatnya adalah ketika nanti di rumah, ya kita di rumah nanti, kalau kita ingin meminum air terlalu panas, maka kita dapat mencampurkan dua zat air yang suhunya satu panas atau tinggi, yang kemudian satu suhunya rendah, sehingga itu dapat kita minum. Begitu juga nanti kalau memang ada nanti adik-adik kita yang dia demam, ya badannya panas,
maka kita bisa melakukan transfer energi panas atau dari adik kita ke badan kita, sehingga panas badannya menjadi menurunnya. Oke, baik. Oke, untuk materi saya lihat katakan materi sebelum kita melakukan percobaan, bagusnya kita pahami dulu apa sebenarnya kalor tersebut. Iya. Kalor adalah salah satu bentuk energi. Salah satu bentuk energi yang dia dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah atau sebaliknya. Kemudian ada kalor jenis dan kapasitas kalor. Apa itu kalor jenis? Banyaknya jumlah kalor yang diperlukan atau banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 derajat Kelvin. Ya, jadi banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan suatu zat, ya. Boleh air, boleh yang lain. Jadi banyaknya kalor, berapa energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat, itu namanya kalor ya. Jenis. Ya, dapat itu dengan persamaan I sama dengan MC delta T. MC delta T. Yang kedua, kapasitas kalor. Kapasitas kalor. Apa itu kapasitas kalor? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kapasitas kalor? Ada yang tahu? Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram zat, iya, sebesar 1 kilogram zat atau 1 derajat Kelvin. Nah, persamaannya adalah I sama dengan C kali delta T atau C sama dengan I per delta T. Oke, baik. Selanjutnya kita coba untuk memperhatikan video, ya, video percobaan. Video percobaan. Nah, kita lihat dulu. Iya, ini ya, coba dia mati, kita berukur. Nah, itu alat dan bahan. Ada termometer, ada gelas ukur, ada kalorimeter, ada bunsen, ada ketiga. Ya, statif, ya. Perhatikan langkah-langkahnya untuk percobaan.
materi yang saya sampaikan, kemudian sampai dengan tayangan video, ada nggak yang dipertanyakan? Ya, silakan. Apa itu isi kalor dan bagaimana cara mengukurnya? Apa yang dimaksud dengan kalor dan bagaimana cara mengukur kalor? Yang dimaksud kalor ini adalah salah satu bentuk energi yang dapat berubah dari suhu yang tinggi ke suhu yang Rendah. Bagaimana kita dapat mengukur besarnya energi? Ya, atau energi kalor dengan persamaan menggunakan kapasitas kalor, ya, di mana C sama dengan I per V delta T. Artinya banyaknya kalor yang diperlukan tergantung kepada suhu yang dibutuhkan. Jadi untuk mengukur banyak kalor itu menggunakan persamaan C sama dengan I per delta T. I sama dengan C per delta T. Bagus. Ada lagi pertanyaan? Apa perbedaan antara kalor dan suhu, Pak? Iya, apa perbedaan kalor dan suhu? Tadi kalian sudah jelaskan ya, bahwa kalor itu adalah salah satu bentuk energi. Sementara suhu itu adalah temperatur, keadaan panas atau dinginnya suatu zat atau suatu benda. Berbeda ya, kalau suhu hanyalah mengukur temperatur atau keadaan dingin atau panasnya suatu zat. Sementara kalau kalor itu adalah energi panas atau energi dinginnya. Baik, ada lagi pertanyaan? Iya, satuan yang dari kalor itu joule, ya, joule atau alias 1 joule itu sama halnya dengan 1 joule itu sama dengan kalau saya turunkan I sama dengan F delta T, maka kilogram derajat Celcius. Kilogram, ya, joule kilogram kali derajat Celcius atau derajat Kelvin. Ada lagi pertanyaan? Ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung ke uji ya, atau melakukan eksperimen ya. Oke, saya akan bagikan ini LK. Sebelum saya bagi LK, kita bagi 3 kelompok aja. Tidak kan untuk kelompoknya menjadi 3 kelompok. Iya. Silakan, 4 orang pindah ke bagian belakang saja. Nah, pindah. Sekarang pindah ke belakang. 3 orang. 4. Ya. Buat pindah kembali, Mas. Jadi satu kelompok 4 orang. Sudah? Kelompoknya sudah terbentuk? Sudah, Pak. Baik, saya menunjukkan LK-nya. Ya. Saya akan menunjukkan LK-nya. Silakan diamati dan dipelajari lembar kerjanya. Ya, kasih waktu 5 menit untuk melakukan pengamatan. Silakan. Dibaca dulu bagaimana langkah-langkah kerjanya. Ya, silakan dibaca dulu bagaimana langkah kerjanya. Sudah tahu? Apa yang disediakan? Pertama, mengukur massa zat yang ingin kita ukur suhunya. Berarti ambilkan air yang ada di samping ini. Air dingin kan? Bukan air yang panas. Air dingin. Isi dia sesuai dengan takaran yang ada. Apakah dalam satuan mililiter atau dalam satuan kilogram. Kira-kira berapa mililiter? Silakan isi. Catat masanya. Catat dulu masanya ya. Silakan catat masanya.
mengukur suhu menggunakan termometer kira-kira berapa setengah menit lah. Baru dilihat hasilnya. Apakah masih naik atau sudah tetap? Berapa? 24 ya? 24. Catat suhu akhirnya ada 24. Ini berapa suhunya? 24. Sana berapa? 23. 23. Wah, beda ya? Padahal airnya sama, tapi ini 24, ini 24, sana 23. Mungkin ngambil airnya. Sudah dicatat itunya? Oke. Selanjutnya apa? Mengambil air panas. Ya, ambil air panasnya. Sudah disediakan air panas. Iya, disediakan. Silakan diisi sesuai dengan yang dibutuhkan. Berapa mililiter? Ambil terus. Berapa? 100 ya? 100 sampai sini ya Pak. Ya, 100 sejak ya. Silakan dicetak. Silakan dicetak. Berapa banyak? Masih naik? Ya. Berapa? 75. Oke, setelah mencatat suhu air panas 75, sekarang campur air panas dengan air dingin. Campurkan. Catat masanya berapa? Nah, langsung masukkan untuk diaduk sebentar. Nah, ukur suhu akhirnya berapa? Ukur suhu akhirnya berapa? 42. Berapa suhu akhirnya? 50. Tulis. Berapa suhu akhirnya? Sudah dapat semua datanya? Baik, kalau sudah dapat semua datanya, langsung diskusikan masalah yang kalian temukan tadi bersama kelompoknya. Langsung diskusikan dan jawab beberapa pertanyaan yang ada di lembar dalam ini. Ya, waktunya sekitar 15 menit atau 20 menit ya. Silakan. Kalau nggak ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan.
Silakan dikerjakan. Catat terus dari hasil apa yang diolah tadi. Jangan lupa juga namanya dan pokoknya 1, 2, 3 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jangan lupa juga kalau kelompoknya ini kelompok 2. Gimana, ada siap? Iya. Sudah siap?
seperti ini tetap saya nilai. Ya. Yang pertama aktif, nilainya ada pertama aktif. Yang kedua teliti. Nah, tadi sudah dapat. Yang terakhir adalah terampil. Oh, satu. Ada kendala? Bagus ya. Lanjutkan terus ya. Kenapa masalah?
menyampaikan hasil percobaannya ya. Bahasa yang digunakan. Yang kedua, isi daripada hasil percobaan. Oke, baik. Kelompok mana yang mau mempresentasikan? Pertama silakan. Kelompok dua, silakan kelompok dua. Ingat ada 3 penilaian tadi apa? Cara bahasa yang digunakan, isi dan peran peserta. Oke, baik, silakan kelompok dua. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil Kelompok dua. kelompok 2 ingin mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Oke, silakan. Dari data pengamatan, kami mendapatkan air dingin masanya 300 bersuhu 24 derajat Celcius, air panas massa 200 kg bersuhu 75 derajat Celcius. Setelah kami mencampurkan massa kilogram, kami mendapatkan masanya 500 dan bersuhu 42. Dari hasil kerja kelompok kami, yang pertama, yang melepas kalor panas, yang menyerap kalor dingin. Yang kedua, air dingin bersuhu 24 derajat Celcius, air panas bersuhu 75 derajat Celcius. Setelah dicampurkan, keduanya bersuhu 42 derajat Celcius. Yang ketiga, air panas bersuhu 75 derajat Celcius. Setelah dicampurkan dengan air dingin bersuhu 24 derajat Celcius, suhunya berubah menjadi 42 derajat Celcius. Q terima 75 derajat Celcius, Q lepas 24 derajat Celcius. Yang kelima, perbandingan kalor yang melepas dan kalor yang diterima adalah 75 kurang 24, hasilnya 51 derajat Kelvin. Yang keenam tidak, karena kalor yang melepas lebih tinggi daripada kalor yang diterima. Yang ketujuh, dari hasil pengamatan kami dapat menyimpulkan bahwa yang menyerap air dingin, yang melepas air panas. Sekian saja dari hasil kerja kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Iya, tadi sudah disampaikan tentang diskusi kelompok permasalahan pencampuran 2 zat yang berbeda suhu. Ya, silakan bertanya. Berapa kalor yang diterima? Ya, berapa kalor yang diterima oleh air? Ini 24 derajat Celcius. Berarti air dingin yang menerima kalor ya. Air panas yang melepaskan kalor. Iya. Mungkin teman-teman Silakan ada pertanyaan. Saya Kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3. apa yang dapat Anda simpulkan tentang asas Black? Apa yang Anda dapat simpulkan tentang azas Black? Ya, silakan simpulkan. Ada? Kesimpulan asas Black. Ada? Kami menyimpulkan bahwa tidak karena kalor yang melepas lebih tinggi daripada kalor yang diterima. menyatakan kesimpulan dari asas Black. Iya, kalau yang melepas lebih tinggi suhunya daripada kalau yang diterima. Bagaimana Mariska kelompok 3? Jawabannya? Baik. Kelompok 1 ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan disimpulkan dan kembali ke meja. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari hasil pengamatan kami dapat menyimpulkan bahwa yang menyerap kalor air dingin dan yang melepas kalor air panas. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang Oke, kelompok 2 silakan menutup. Sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang praktik tadi yang akan dibacakan oleh Saudari Sapila. Kami akan mengumpulkan dari ASN mengenai sistem pilihan kalori yang campur, air panas dan air dingin. Mengenai sistem proses mana yang menyerap kalori dan yang melepaskan kalori. Yang menyerap kalori yaitu air dingin dan yang melepaskan kalori yaitu air panas. Dan kami menghitung kalori dilepas dan yang diterima. Kalori yang dilepas yaitu 100 Celcius dan kalori yang diterima yaitu 50 Celcius. Proses yang menyerap kalori yang melepaskan kalori. Menyerap kalori yaitu air panas, yang melepaskan kalori yaitu yang menyerap kalori yaitu air dingin, yang melepaskan kalori yaitu air panas. Bagaimana perubahan suhu benda yang menyerap kalori? Perubahan air dingin menyerap air panas menjadi air hangat. Bagaimana perubahan suhu benda yang melepas kalori? Perubahan air panas melepas air dingin menjadi air hangat tetap. Hitunglah kalori yang dilepas dan kalori yang diserap. Kalori yang dilepas yaitu 100 Celcius dan kalori yang diterima yaitu 50 Celcius. Bagaimana perbandingan jumlah kalori yang dilepas dan kalori yang diterima? Perbandingannya, saat mengukur suhu dari kalori yang dilepas yaitu 100 Celcius dan kalori yang diterima 50 Celcius. Jadi perbandingannya ialah dari suhu 100 Celcius menjadi 50 Celcius. Berdasarkan asas B, kalori yang diserap sama dengan kalori yang dilepas. Asas B menyatakan bahwa kalori yang dilepas dan Terus teruskan. asas B menyatakan bahwa kalori yang dilepaskan oleh sebuah benda yang sama dan kalori yang diterima oleh benda yang lain. 7. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, apa yang dapat kami simpulkan? Kesimpulan kami yaitu kami dapat mengetahui tentang proses yang menyerap kalori dan melepas kalori. Yang tentunya yang menyerap kalori yaitu air panas dan yang menyerap kalori yaitu air dingin dan melepas kalori yaitu air panas. Mungkin ada teman-teman ada yang bertanya, silakan. Apa nih maksudnya kalori? Kalau adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari tinggi ke rendah. Bagaimana perubahan suhu benda yang diserap? Bagaimana perubahan suhu benda yang dilepas kalori? Perubahannya air panas melepas air dingin menjadi air hangat. Bagaimana cara menghitung Bagaimana cara menghitung asas Blake? Ayo, bagaimana cara menghitung asas Blake? Cara menjelaskan oleh kalori yang dilepaskan oleh sebuah benda yang sama dengan kalori yang diterima oleh benda yang lain. Iya. Ada lagi pertanyaan?
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Silakan. Data pengamatan kami, air dingin rasanya 30 ml, 300 ml, suhunya 24 derajat Celcius. Air panas masanya 200 ml, suhunya 75 derajat Celcius. Campuran 500 ml, suhu 44 derajat Celcius. Kelompok diskusi kami, kelompokkan proses yang menyerap kalor dan melepas kalor. Ya, silakan. Yang menyerap air dingin dan melepas air panas. 2. Bagaimana perubahan suhu benda yang menyerap kalor? Air dingin melepas air panas. Bagaimana perubahan suhu benda yang melepas kalor? Air panas dan air dingin ketika digabungkan maka menjadi air hangat. Hitung kalor yang dilepas dan kalor yang diserap atau diterima dari data percobaan. Kalor yang dilepas dan kalor diterima. Kalor yang dilepas 24 derajat Celcius. Kalor yang diterima 44 derajat Celcius. Bagaimana perbandingan jumlah kalor yang dilepas dan kalor yang diterima? Jumlah kalor dilepas dan diterima adalah sekitar 68. Berdasarkan asas Black, kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepas berdasarkan percobaanmu. Apakah keduanya sama? Tidak sama, karena air panas memiliki suhu tinggi dan air dingin memiliki suhu rendah. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan? Kesimpulannya, menganalisis perpindahan kalor pada campuran air panas dan air dingin dan yang dilepas dan yang diterima. mungkin ada pertanyaan, silakan. Lemah kali. Kenapa ini yang semua asik. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kelompok berapa yang mau bertanya? Kelompok 3 silakan. Mengapa suhu benda bisa berbeda ketika kita mengukur dengan air panas dan air dingin? Waduh. Mengapa suhu benda bisa berbeda di saat diukur dengan air panas dan air dingin? Mengapa? Oke, silakan. Boleh kamu jawab? Bagaimana kelompok 1 bisa menjawab? Silakan. Karena air panas memiliki suhu yang tinggi, sedangkan air dingin memiliki suhu yang rendah. Oh. Baik. Oke. Kelompok 2 pertanyaan.
bagaimana perubahan suhu benda yang lepas kalor. Ini dua lagi lepas kalor. Bagaimana suhunya? Apakah tambah panas atau tambah dingin? Itu maksudnya ya? Iya. Bagaimana suhu benda yang sudah melepaskan kalor? Apakah dia tambah panas atau tambah dingin? Air panas dan air dingin ketika digabungkan. Ya, lanjutkan. Jika digabungkan maka menjadi air hangat. Akan menjadi air hangat. Berarti dia kalau melepaskan kalor, berarti suhunya dari tinggi menjadi rendah. Itu maksudnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, silakan disimpulkan kelompok urut 1. Apa yang dapat disimpulkan? Sebagai kesimpulannya, menganalisis perpindahan kalor pada campuran air panas dan air dingin dan yang dilepas dan yang dibuang. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Karena sudah kelompoknya mempresentasikan hasil pengamatan tentang asas lab, kira-kira ada nggak dari kalian yang mau menyimpulkan secara keseluruhan? Ya, silakan ke depan. Ya, silakan ke depan untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu kita mengetahui tentang kalor dan menyerap kalor, yang menyerap kalor dan menyerap kalor. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang disebut dengan energi kolektor, energi panas. Dan suhu merupakan salah satu besaran fisika. Ya, ini kan apa? Dalam fisika, suhu dapat didefinisikan sebagai ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Jadi ini dapat disimpulkan oleh Baik, terima kasih. Tidak mewakili telah menyimpulkan secara keseluruhan kerja kita hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, pertama pengetahuannya adalah kalor salah satu bentuk energi. Kemudian energi itu dapat berpindah dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi sesuai dengan percobaan yang sudah dilakukan. Kemudian manfaat daripada percobaan yang kita lakukan adalah untuk menurunkan suhu suatu zat, ya. Jadi itu kesimpulan secara umum yang dapat kita ambil. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai, silakan tugasnya dikumpulkan ke saya. Tugasnya dikumpulkan ke saya, kita pilihnya. Iya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, ya, untuk pembelajaran minggu depan, kita akan membahas bagaimana kalor itu berpindah. Pernah nggak dengar kalor berpindah? Tidak, ya, tidak pernah. Tapi kita akan mencoba bagaimana perpindahan itu terjadi. Panas itu bisa nggak dipindahkan? Pastinya bisa. Bagaimana caranya? Nanti itu kan kita bahas. Perpindahan kalor itu ada 3, yaitu konveksi, radiasi, dan produksi. Itu untuk pembahasan minggu depan. Kemudian untuk tugas di rumah, kalian tinggal buka saja buku paket, ya, buku paket halaman 121, ya, nomor 1, 2, dan 3. Itu untuk tugas di rumah, ya. Tugas untuk di rumah. Tugas yang minggu kemarin silakan dikumpul nanti ke meja saya di kantor. Iya, Pak. Baik, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.